أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk menuntut ilmu, untuk saling mengajarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk berada di atas jalan yang paling mudah menuju surga Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, dia langkahkan kakinya, dia hidupkan kendaraannya untuk menuju majlis ilmu, majlis yang diajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia menuju jalan menuju surga Allah Tabaraka wa taala. Nah, menuntut ilmu adalah tiket terbesar, tiket yang paling agung yang kita miliki menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melangkahkan kaki kita di masjid Allah, rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menuntut ilmu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang salatul Idain, ya, hukum salat Id, Idul Fitr dan Idul Adha. Apa hukum yang sahih berkaitan dengan salat Id? Wajib. Nah, pendapat yang paling sahih itu wajib. Nah, dan di mana afdalnya salat Id itu ditegakkan? Salat maksudnya apa? Tanah lapang. Nah, bukan musalla yang kita kenal sekarang, ya. Nah, tanah lapang. Nah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang waktu salat Id, Idul Fitr dan Idul Adha. Dan insyaallah taala untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala majmu'ah minal muallifin rahimallah man mata minhum. Nah, al-mas'alatul khamisatu, permasalahan yang kelima. Sifatuha wa ma yuqra'u fiha, tata cara pelaksanaan salat Id, baik itu Idul Fitr ataupun Idul Adha, dan apa yang dibaca di dalamnya. Nah, wa sifatuha rak'atani qabla al-khutbati liqauli Umar radhiyallahu ta'ala anhu, salatul fitr wal adha rak'atani tamamun ghairu qasrin ala lisan nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam wa qad khaba man iftara. Nah, tata cara salat Id itu adalah 2 rakaat sebelum khutbah. Nah,
Berarti ya khutbah itu setelah salat. Nah, 2 rakaat sebelum khutbah berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu taala an, salatul fitr, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha rakaatani, dikerjakan dua rakaat. Ya, Idul Fitri 2 rakaat, Idul Adha juga dua rakaat. Nah, ghairu qasrin, tanpa di qasar, tanpa disingringkas. Ya, ala lisan nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, menurut ya ucapan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh merugi orang-orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan juga Imam Al-Baihaqi rahimahumullah taala, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, kemudian tata caranya, yukabbir fil ula ba'da takbiratil ihram wal istiftah wa qabla at-ta'awudhi sittan. Nah, kita perhatikan tata cara yang disebutkan oleh penulis. Pertama, ya bertakbir di rakaat yang pertama, ini takbir zawaid ya, takbir zawaid, takbir tambahan. Bertakbir pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram dan istiftah, dan sebelum membaca ta'awud itu 6 kali. Jadi penulis kitab merajihkan pendapat 7 takbir masuk ke dalamnya takbiratul ihram. Nah, jelas ya? Penulis kitab merajihkan pendapat bahwasanya di rakaat yang pertama salat Id itu 7 kali takbir dan masuk ke dalamnya takbiratul ihram. Paham ya? Takbiratul ihram 1 kali. Kemudian setelahnya takbiratul zawaid 6 kali. Ya, semuanya itu 7. Namun Allah taala alam, pendapat yang sahih ya 7 kali takbir az-zawaid tanpa takbiratul ihram. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ya. Dan juga pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Bisa dipahami? Adalah 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Paham ya? Takbiratul ihram yang pertama, kemudian takbir zawaid setelahnya 6 kali. Nah, wa fi tsaniyati qabla al-qira'ati 5, dan di rakaat yang kedua ya sebelum membaca apa? Al-Fatihah itu 5 kali takbir. Nah, ghairu takbiratil qiyam, selain takbiratul qiyam, selain takbir untuk bangkit dari sujud ataupun takbir intiqal. Nah, bisa dipahami ya? Nah, li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala an marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, at-takbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbirat wa fil thaniyati 5 takbirat siwa takbirati ar-ruku'. Dalam hadis Aisyah yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ya takbir di dalam salat Idul Fitri dan juga Idul Adha pada rakaat yang pertama itu 7 kali takbir. Nah, tidak masuk ke takbir ihram. Nah, wa fi tsaniyati 5 takbirat, dan di rakaat yang kedua 5 kali takbir selain 2 takbir untuk rukuk. Nah, apa perlu kita jelaskan secara rinci? Bisa dipahami mungkin? Nah, lanjut ya. Prakteknya. Siapa yang mau praktek? Izin. Izin. Praktek aja.
Jadi saya jelaskan sekali lagi ya, 7 kali takbir zawaid selain takbiratul ihram. Coba praktekin. Sana. Ke depan soalnya biar kelihatan. Rakaat yang pertama, takbiratul ihram. Allah. Kemudian bertakbir 7 kali setelahnya. Baru baca Al-Fatihah. Kemudian takbir intiqal. Jelas ya? Jadi 7 kali takbir itu hanya takbir zawaid. Takbir yang antara takbiratul ihram dengan takbir al-intiqal. Takbir intiqal itu enggak masuk. Ya, kalau dihitung semuanya takbiratul intiqal, takbir zawaid dengan takbiratul ihram berapa? 7, 8, 9. Sudah ya? Yang kedua, rakaat yang kedua. Belum jelas, belum ada rakaat kedua ya. Rakaat kedua. Duduk dulu. Bangkit dari sujud misalnya, ketika bangkit dari sujud untuk menuju rakaat yang kedua, itu namanya takbiratul intiqal ataupun takbiratul qiyam. Bangkit. Allahu akbar. Itu enggak dihitung. Takbiratul intiqal atau takbiratul qiyam itu tidak dihitung. Kemudian bertakbir 5 kali ya. Lagi 5 kali. Setelah 5 kali baca apa? Fatihah. Kemudian ruku, takbir untuk ruku. Takbir untuk ruku ataupun takbir intiqal juga tidak dihitung. Bisa dipahami ya? Kita simpulkan 7 takbir ataupun 7 takbir di rakaat yang pertama itu selain takbiratul ihram dan selain takbiratul intiqal. Dan 5 takbir di rakaat yang kedua selain apa? Selain takbiratul qiyam, takbir untuk berdiri atau bangkit. Barakallahu. Bisa dipahami ya? Dan ini pendapat yang sahih kita katakan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita sering memilih pendapat Imam Syafi'i. Jadi kita yang lebih pantas mengatakan nahnu Syafi'iyah. Ya Abdullah. Akidahnya kita ikut Imam Syafi'i. Fikihnya juga kita ambil Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun sebagian kaum muslimin yang menisbahkan diri mereka kepada Syafi'iyah, tidak hanya perkara akidah yang diselisih, tapi apa? Perkara fikih juga diselisih. Musik misalkan. Musik itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat keras mengharamkan musik. Tapi diselisih. Oke. Kemudian masalah ngaji di kuburan. Itu Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai kepada mayit. Ya, beliau melarang, tapi dikerjakan. Kita lebih pantas apa? Mengatakan nahnu Syafi'i. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir. Dan dia mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pendapat yang menganjurkan mengangkat kedua tangan ketika bertakbir di takbir zawaid itu merupakan pendapat jumhurul ulama. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, juga pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad. Mereka menganjurkan apa? Mengangkat tangan setiap kali bertakbir. Mereka mengambil yang dijadikan sandaran oleh mereka adalah perbuatannya
Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang mengangkat tangan setiap kali bertakbir di takbir jenazah. Namun Allah taala alam, pendapat yang lebih sahih yaitu tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala beliau merajihkan tidak mengangkat tangan ketika bertakbir. Jelas ya. Namun perkara ini luas, bisa bertakbir bisa tidak. Imam Al-Wadi'i rahimahullah taala beliau lebih condong tidak. Karena pertama alasannya perbuatan Ibnu Umar itu pada salat jenazah tidak bisa dikiaskan kepada salat Id. Namun seperti kita sebutkan tadi, kebanyakan para ulama mengatakan dianjurkan mengangkat tangan setiap kali takbir. Enggak masalah. Ini termasuk khilaf yang kita harus berlapang dada di dalamnya. Kemudian yang perlu kita ketahui sebelum kita membaca yang berikutnya, apa hukum takbir az-zawaid? Apa hukum takbir zawaid? 7 kali di rakaat yang pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Hukum takbiratuz zawaid, ijma' para ulama hukumnya itu sunnah, bukan wajib. Begitu juga berzikir di antara takbir-takbir tersebut. Itu hukumnya sunnah. Sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, beliau mengatakan at-takbirat wadh-dhikru bainahuma sunnatun wa laysa biwajib. Takbir az-zawaid dan juga zikir di antara takbir-takbir tersebut hukumnya sunnah, bukan wajib. Kemudian kata beliau, wala tubtilus shalah bitarkihi 'amdan wala sahwan. Tidak membatalkan salat Id ketika ada yang meninggalkan secara sengaja ataupun secara lupa. Kemudian kata beliau, wala a'lam fihi khilafan, dan aku tidak tahu ada yang menyelisihi. Jelas ya. Jumhurul ulama berpendapat kalau takbiratus zawaid dan juga zikir di antara takbir tersebut hukumnya sunnah, bukan wajib. Jelas ya. Coba ya. Jadi pendapat yang sahih membaca zikir di antara takbir tersebut atau diam. Pernah dengar? Belum ya? Alhamdulillah. Apa yang dianjurkan? Membaca zikir di antara takbir-takbir zawaid atau cukup diam? Pendapat pertama diam. Alhamdulillah. Pendapat yang kedua. Jadi selama ini alhamdulillah diam apa baca? Baca. Dikira apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan juga Imam Ahmad sepakat dianjurkan membaca zikir di antara takbir al-zawaid. Allahu akbar, diam sejenak, dipisahkan antara satu takbir dan takbir berikutnya, dan dianjurkan membaca zikir di dalamnya. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan mereka berselisih apa yang dibaca. Ada yang mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ada juga yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Namun pendapat yang sahih dalam masalah ini adalah pendapat dalam mazhab Abu Hanifah yang mengatakan cukup untuk diam dan tidak dipisah antara satu takbir dan takbir berikutnya. Hanya diam sejenak. Allahu akbar, diam sejenak, lanjutkan. Allahu akbar. Allahu akbar. Begitu seterusnya. Ini pendapat yang sahih, wallahu taala alam.
Kenapa? Li'adami wurud dalil an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada dalil satupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan membaca zikir di antara takbir zawaid tersebut. Nah, jelas ya? Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tidak ada satupun dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan membaca zikir di antara takbir-takbir az-zawaid. Cukup diam. Allahu akbar. Diam sejenak, lanjutkan Allahu akbar. Nah, ini pendapat yang sahih, Allah taala a'lam. Nah. Sampai mana tadi? ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف. Kemudian dia membaca setelah membaca isti'adzah, ya, secara jahar, secara ya diangkat suaranya, bighairi khilaf, tanpa adanya khilaf. Jadi bacaan di salat Id itu dijaharkan. Naam. Wa yaqra'u al-Fatihah wa fil ula bisabbih isma rabbikal a'la wa fil thaniyati bil ghashiyah liqaulihi Samurah kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fil ula bil qaf wal qur'anil majid wa fil thaniyati iqtarabatis sa'atu wa anshaqqal qamar. Nah, kemudian setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca di rakaat yang pertama surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Jadi baca di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua dia baca Hal ataka hadithul ghashiyah. Ya, surat Al-Ghashiyah. Ya, berdasarkan ucapan Samurah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dua salat Id Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal ataka hadithul ghashiyah. Nah, itu surat yang dianjurkan dibaca pada dua rakaat salat Id. Nah, Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Dan juga ya sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membaca di rakaat yang pertama surat Qaf. Boleh juga kita membaca surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Dan di rakaat yang kedua iqtarabatis sa'atu wa anshaqqal qamar. Surat apa? Al-Qamar. Nah, surat Al-Qamar. Nah. Kedua-duanya sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Fayra'i al-ityana bihadha marrah wa hadha marrah amalan bis sunnah ma'a mura'ati dhurufil musallin fayakhudhuhum bil arfaq. Maka ya dikerjakan ya ini sekali dan itu sekali. Terkadang dia baca Sabbihis di rakaat yang pertama, ya terkadang dia baca surat Qaf. Ya terkadang dia baca surat Al-Ghashiyah di rakaat yang kedua, terkadang dia baca surat Al-Qamar. Nah, dan ini lebih sempurna dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama kedua-duanya ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khilafut tanawwu, ya berbedanya zikir-zikir dan seluruhnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Doa istiftah. Ya, ada Allahumma ba'id baini dan doa istiftah yang lainnya. Ya, dan ketika kita membaca ini terkadang dan membaca ya di lain kali ya yang satunya lagi itu lebih sempurna dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata muallif di sini bersamaan dengan ya dijaganya keadaan para musallin. Jadi para imam itu harus melihat keadaan para musallin, orang-orang yang salat. Dia pilih yang paling lembut, yang paling mudah, yang paling ringan untuk jamaah. Nah, jelas ya? Nah. Ini insyaallah jelas. Nah. Kemudian al-mas'alatu sadisah,
permasalahan yang keenam, maudhi'ul khutbah, letak khutbah, apakah setelah salat ataupun sebelum salat. Maudhi'ul khutbati fi salatil 'id ba'da as-salat, letak khutbah di dalam salat Id itu setelah salat baru khutbah. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-'idain qabla al-khutbah. Ya, berdasarkan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Bakar, Umar, yang mereka melaksanakan salat Id sebelum khutbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah taala. Nah, apa hukum salat Id? Khutbah salat Id mustahab, sunnah, ya. Hukum khutbah di salat Id itu mustahab, sunnah. Dan ini sepakat para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam kitab, ya, Nailul Awtar. Nah, kata beliau, ya, sepakat para ulama hukum khutbah di salat Id itu sunnah, mustahab, bukan wajib. Nah, ini ada yang perlu kita sebutkan, ya, karena sebagian kaum muslimin ada yang ketika berkhutbah itu berkhutbah dengan 2 kali khutbah seperti khutbah Jumat. Ya, sebagian ada yang berkhutbah dengan 1 kali khutbah. Kalau kita di sini, Abdullah, yang seringnya mana? 1. Kalau di sini seringnya 1. Kalau enggak pelosok seringnya 2, ya, misalnya, ya. Ya, mana yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apakah 1 kali khutbah atau 2 kali khutbah seperti khutbah salat Jumat? Wallahu taala a'lam. Ya, yang sahih dari keduanya, ya, adalah 1 kali khutbah. Ya, dan ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala, dan pendapat ini dipilih oleh guru kami Syekh Muhammad bin Hizam Al-Fadli hafizahullah taala. Nah, 1 kali khutbah. Nah, walaupun sebenarnya yang berpendapat 2 kali khutbah itu mayoritas para ulama. Nah, mereka mengkiaskan kepada salat Jumat. Dan juga ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Sa'ad bin Waqqas, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala, namun hadis tersebut syadidud dha'f, sangat lemah sehingga tidak bisa dibangun hukum di atasnya. Nah, jelas, ya, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 1 khutbah. Nah, dan juga hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tapi kedua-duanya dhaif. Nah, jadi cukup 1 kali khutbah. Tapi kalau, ya, antum mau khutbah 2 kali juga enggak masalah, apalagi ketika kita berada di tempat mayoritas kaum muslimin melaksanakannya dengan 2 kali khutbah. Bahkan mereka menganggap kalau 1 kali khutbah itu enggak sah. Seperti di Uning kemarin, sebelum salat karena sudah diingatkan di sini harus 2 kali khutbah. Kalau enggak, masyarakat menganggap tidak sah. Tidak sah. Di Yaman berapa kali biasa azan? Sekali, ya. Nah, sehingga ada sekali. Kemudian al-mas'alatu sabi'ah,
permasalahan yang ketujuh, qada'ul 'id, mengqadha salat Id. La yusannu liman fatathu salatul 'id qada'uha li'adami wurud ad-dalil 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik wa li'annaha salatu dzati ijtima'in mu'ayyan fala tushra' illa 'ala hadzal wajh. Nah, permasalahan yang ketujuh ini masalah ya jika seseorang itu luput dari salat Id. Ya, qadarullah misalkan dia sudah ke musalla tiba-tiba ya butuh keluar untuk BAB misalkan, dia kembali dalam keadaan salat Id sudah dikerjakan. Apakah dia harus mengqadha'nya atau tidak? Nah, kita baca apa yang dikatakan oleh muallif di sini. La yusannu, tidak dianjurkan, tidak disunnahkan bagi ya orang yang luput salat Id untuk mengqadha'nya. Dikarenakan tidak ya warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut, dan juga dikarenakan salat Id adalah salat dzatu ijtima'in muayyan, dalam rangka perkumpulan yang muayyan telah ditentukan, maka tidak disyariatkan kecuali dilakukan ya seperti sifat tersebut, hari perkumpulan manusia. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang marjuh, yang rajihnya tetap ia qadha. Ya, kita misalkan ya seperti keadaan tadi, kita kerjakan dengan sendirian dengan sifat yang sama. Itu pendapat yang sahih, wallahu taala a'lam. Ya, yang sahih wajib dia mengqadha. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, as-salatu tuqda kama fatat. Nah, jadi ya salat yang kita luput darinya itu diqadha dengan tata cara nah, dengan tata cara yang sama. Kemudian nah, kalau masbuk misalkan ketinggalan takbir zawaid, nah bagaimana Abdullah? Misalkan kita datang di rakaat yang pertama, tapi imam sudah bertakbir zawaid 3 kali. Nah, kalau salah karena punya sunnah. Dan lihat, berarti masuk tinggal ikuti imam. Ya. Tempat yang sahih wallahu taala alam, ya kata para ulama, kalau dia masuk bersama imam dan dia ketinggalan takbir zawaid, dia mulai dengan takbiratul ihram, kemudian dia ya mengucapkan takbir zawaid yang ketinggalan, kemudian dia lanjut bersama imam. Allah taala alam. Ya. Kalaupun seperti tadi, ya, bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, misalkan kita lupa takbir zawaid, ya langsung membaca Al-Fatihah, apa hukumnya? Enggak masalah. Enggak masalah. Enggak perlu kita ulang salat Id. Tiba-tiba misalkan ya ketika mengqadha salat Id, ya kita lupa takbir zawaid, langsung Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Ketinggalan, enggak masalah. Ya karena hukumnya sunnah. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ini adalah ya perkara sunnah yang sudah keluar dari tempatnya, tempat semestinya dilakukan. Jadi nggak perlu diulang salat. Nah, Allah taala bisa dipahami ya. Nah, kalau masuk ke rakaat dia bangkit, dia sempurnakan 1 rakaat berikutnya. Nah, dikerjakan sebagaimana sifatnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Nah, kalau salat Jumat, kalau luput zuhur, kenapa enggak 2 rakaat?
Tadi sholat Id ya, kita luput, kita kerjakan 2 rakaat. Sholat Jumat 2 rakaat kan? Nah, ketika kita luput kenapa 4 rakaat? Nah, ya. Karena sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur. Ya, ketika ketinggalan maka ya beralih lagi ke sholat zuhur, kembali lagi ke sholat zuhur. Kalau sholat Id ya bukan pengganti, dia memang asalnya, ya bukan pengganti intinya. Nah, adapun sholat Jumat itu pengganti zuhur, sehingga ketika kita luput sholat Jumat ya beralih ke sholat zuhur. Nah, berbeda dengan sholat Id. Kalau sholat Id memang asal, bukan badal, bukan pengganti. Allah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala kita akan membacakan yang tersisa pada pertemuan yang akan datang InsyaAllah. Mungkin ada beberapa yang kurang jelas bisa ya, kita jelaskan InsyaAllah, ataupun ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Berapa menit lagi Ustaz? Hah? 5 menit lagi ya. Nah, ada yang belum jelas? Nah, tinggalan 1 rakaat itu kan kita berdiri lagi yang menutup kekurangan itu takbirnya yang takbir pertama apa bagaimana Ustaz? Kan tinggalan 1 rakaat. nah, kita sempurnakan itu. Tadi Ustaz bilang kan menyesuaikan adanya sholat itu. Takbirnya apa yang takbir pertama kita kerjakan apa yang bagaimana? yang berarti kita ketinggalan 1 rakaat misalkan. Berarti kita ya, ketika menyempurnakan, kita sempurnakan rakaat yang kedua, maka takbirnya takbir rakaat yang kedua. Nah, takbir yang kedua Allah Ta'ala a'lam. Nah, enggak takbir pun enggak masalah kata Ibnu Qudamah rahimahullah Ta'ala. Ditinggalkan secara sengaja atau tidak membatalkan salat, karena hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Nah, gimana? Nah, karena yang kedua sudah ikut imam ya. Nggak masalah, bahkan sebagian para ulama di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu taala anhu, ya beliau mengerjakan salat Id seperti salat jenazah. Salat jenazah berapa takbir? Berapa kali? 4. Dikerjakan 4 kali. Ya, sebagian pendapat itu dikerjakan dengan 4 kali takbir. Nah, pendapat ini juga apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, masalah perkaranya luas. Tapi kita sekarang membicarakan mana yang lebih afdal dan sesuai dengan ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang lain? Aman ya insyaallah ya. Nah, kita masih ada waktu ya? Kita segini. Nah, antara istilah tawarru. Dalam tata sifat duduk tasyahudnya. Nah, ya masalah ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, Allah Ta'ala pendapat yang sahih ya, kalau salat yang sekali tasyahud itu duduknya apa? Iftirash. Nah, iftirash. Tahu duduk iftirash bagaimana sifatnya? Seperti duduk di tahiyat yang pertama itu iftirash. Kalau tawarru tahiyat akhir. Ya, pendapat yang sahih berdasarkan hadis
Abu Humaid ya radhiyallahu taala anhu, dan juga pendapat Imam Ahmad kalau nggak salah ya, kalau salat yang tasyahudnya sekali itu tata cara duduk tahiyat akhirnya itu iftirash. Nah, kalau salat yang ada dua tasyahudnya, maka tasyahud yang pertama iftirash, yang kedua tawarruk. Jelas ya? Allah taala a'lam. Nah, apakah ada salat sunnah sebelum Id? Ini masalahnya kita salat di lapangan. Yang kalau masjid ma'ruf. Nah, sebelum salat Id kita melakukan tahiyatul masjid. Nah, ini di lapangan. Apakah ada sunnah qabliyah sebelum Id dan juga ba'diyah? Nah, alhamdulillah. Tidak ada qabliyahnya dan tidak ada ba'diyahnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh 7 imam as-sab'ah, rawahu as-sab'ah. Dari hadis Ibnu Abbas, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'idain rak'atain la yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Id dua rakaat dan tidak melaksanakan salat sebelumnya dan sesudahnya. Ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Nah, jelas ya? Sudah. Hampir kita baca sedikit ya. Al-mas'alatu tsaminatu. Permasalahan yang ke-8, sunanuha. Sunnah-sunnah di dalam salat Id. Yang pertama, yusannu an tuadda salatul Id fi makanin bariz wa wasi' kharij al-balad yajtami'u fihi al-muslimun liidhari hadhihi asy-sya'ira wa idza sulliyat fil masjid li'udhrin fala ba'sa bidzalik. Nah, disunnahkan untuk ditegakkan salat Id di tempat yang baris, yang nampak, ya, wawasi dan luas. Itulah musalla, tanah lapang. Nah, kharijal bilad, di luar perkampungan. Nah, yajtami'u fihi al-muslimun, berkumpul di dalamnya kaum muslimin untuk menampakkan syariat hari raya. Nah, wa idza sulliyat fil masjid, kalau dikerjakan di masjid karena ada yang uzur maka tidak masalah. Ya, bahkan kita mengatakan kemarin ya, pendapat yang sahih itu apa? Sunnahnya di mana? Di tanah lapang. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan yang ahsannya itu kalau masjidnya luas maka dikerjakan di masjid. Ya, beliau mengatakan masjid itu adalah sebaik-baik tempat. Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul makani ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid. Tapi pendapat Imam Syafi'i di sini marjuh. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah melakukan salat Id di masjid kecuali karena ada uzur, karena hujan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menegakkan salat Id di musalla, di tanah lapang. Nah, kemudian yang kedua, yusannu taqdimu salat, wa yusannu taqdimu salatil adha wa ta'khiri salatil fitr kama taqaddama bayanu dzalika 'inda al-kalami 'ala waqtiha. Maksud itu ya. Nah, dan dianjurkan untuk menyegerakan salat Idul Adha. Nah, kalau Idul Adha itu disegerakan, apa hikmahnya? Agar kaum muslimin cepat menyembelih hewan kurban. Nah, wa ta'khiri salatil fitr, dan dianjurkan untuk mengakhirkan salat Idul Fitri. Apa ilahnya? Apa alasannya? Agar manusia kaum muslimin
mempunyai waktu yang lebih untuk menunaikan zakat fitrah. Nah, zakatul fitr sebagaimana telah lewat penjelasannya ketika membahas tentang waktu dianjurkan untuk melakukan salat dua Id. Nah, kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.